ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome merupakan sindrom atau kumpulan observasi klinis dan fisiologis yang menggambarkan suatu keadaan patologi kemudian dengan cepat berubah menjadi gagal nafas. Yaitu etiologi dari ARDS. Jadi ARDS itu bisa disebabkan karena pneumonia, kemudian karena aspirasi, sepsis, trauma, transfusi masif, kemudian tenggelam, atau juga bisa disebabkan overdosis, emboli lemak, menghirup asap beracun, dan juga pankreatitis. Jadi ini merupakan gambaran proses terjadinya ARDS. Jadi di situ ada alveoli, kemudian juga ada kapiler. Nah, kemudian di sini mulai ada endotelial dari sel swelling yang kemudian menyebabkan pelebaran dari interseluler, dan juga di situ ada disruption dan juga denudasi dari membran basalis. Kemudian juga kemudian ada infiltrasi dari sel-sel radang ke dalam interstisial dari parenkim paru. Nah, kemudian pada fase oksidatif itu terjadi odem paru, kemudian juga debris dan juga protein itu akan menuju ke alveoli. Nah, kemudian nanti juga akan ada membran hialin yang berisi debris dan juga plasma protein. Jadi seperti ini kondisinya. Jadi sel-sel fagosit itu mampu untuk melewati membran basalis sehingga mampu untuk masuk ke dalam alveoli, dan juga ini nanti akan diproduksinya pneumosit tipe 2. Kemudian ini proliferasi tipe 2 pneumosit. Jadi semuanya itu nanti akan masuk ke alveoli, entah itu growth factor, TGF beta, kemudian PDGF, kemudian insulin growth factor, itu nanti semuanya akan masuk ke dalam alveoli. Nah, itu nanti demikian juga dengan fibroblasnya juga akan masuk ke alveoli. Jadi ini merupakan gambaran normal dari alveoli kita, di mana proses dari ventilasi dan perfusinya itu masih berfungsi dengan baik, yang kemudian akhirnya terjadi kebocoran pada interstisial dan juga hingga akhirnya masuk ke dalam alveoli, sehingga menyebabkan yang awalnya itu hanya berisi udara dan juga makrofag alveolar saja, sehingga menjadi terisi debris, protein, dan makrofag yang lainnya, sehingga menimbulkan kondisi seperti ini. Nah, akhirnya kondisi seperti itu menyebabkan fungsi dari ventilasi dan perfusinya itu juga ikut terganggu. Oke, selanjutnya gejala dan tanda pada ARDS seperti yang ada di atas. Yang pertama, ini nafasnya pendek dan juga cepat, kemudian terdapat sesak nafas, denyut jantungnya meningkat, tekanan darahnya menurun, badannya terasa kelelahan, kemudian kuku dan bibirnya terasa berwarna biru atau sianosis, kemudian sakit kepala, kemudian sering mengalami kebingungan, denyut jantungnya meningkat, dan nyeri dada. Oke, selanjutnya pemeriksaan pada ARDS seperti yang ada di sebelah saya. Yakni yang pertama, biasa dilakukan anamnesis terlebih dahulu kepada pasien. Kemudian di ARDS ini pemeriksaan fisiknya ditemukan gangguan pernafasannya meningkat, kemudian membutuhkan ventilasi mekanis untuk mencegah adanya hipoksia. Kemudian juga ditemukan tanda-tanda sistemik, itu terlihat tergantung pada beratnya penyakit. Kemudian pasiennya memiliki saturasi oksigen yang rendah. Pada auskultasi dada biasanya mengungkapkan adanya ronhi. Yaitu pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan yaitu yang pertama ada analisa gas darah, akan didapatkan hasil hipoksemia dan juga alkalosis respiratori. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan darah. Nah, pada pemeriksaan darah ini akan didapatkan hasil yaitu leukositosis dan juga trombositopenia. Kemudian yang ketiga bisa dilakukan fototoraks. Nah, pada fototoraks akan didapatkan gambaran seperti ini. Jadi akan ada gambaran infiltrat bilateral. Untuk tata laksana ARDS difokuskan pada 3 hal penting, yaitu mencegah lesi paru iatrogenik, mengurangi cairan dalam paru, dan mempertahankan oksigenasi jaringan. Untuk terapi umumnya sendiri, atasi penyakit yang mendasarinya atau faktor presidiosisinya, lalu memberikan sedasi dengan kombinasi obat opiat benzodiazepin karena penderita akan memerlukan bantuan ventilasi mekanik dalam jangka waktu yang lama. Memperbaiki hemodinamik untuk meningkatkan oksigenasi dengan memberikan cairan obat vasodilator atau konstriktor, inotropik ataupun diuretik, lalu memberikan vasodilator inhalasi termasuk nitric oxide dan prostacyclin.